Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di keseharian Sulika Eka. Nah teman-teman, perkenalkan aku seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang anak gadis yang tinggal di rumah kapling. Kali ini aku share video kegiatanku lagi ya teman-teman, ikutin terus. Pagi hari jam setengah 5 aku udah bangun teman-teman, dan aku udah selesai sholat subuh. Nah saat ini sudah jam 5 pagi, karena tadi tuh Pak Su setengah 5 telepon bahwa Pak Su sudah nyampe deket rumah ya. Dan alhamdulillah tadi pintu gerbang juga udah aku buka gemboknya. Dan ini Pak sudah nyampe teras. Alhamdulillah perjalanannya lancar, selamat sampai di rumah Bekasi. Dan ini Pak Su sapa-sapa teman-teman semuanya ya. Semoga di pagi hari ini teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Lanjut, aku mau buka tas Pak Su. Aku mau beres-beresin baju-baju yang kemarin itu Pak Su bawa. Nah, di sini ada sebagian yang udah bersih dan sebagian kotor ya teman-teman. Nah, ini udah aku pisah-pisah. Lanjut, aku mau bikinin Pak Su kopi, dan Pak Su tadi tuh nyampe langsung sholat. Aku mau bikin kopi dulu ya teman-teman ya. Kopinya biasa kalau Pak Su di rumah itu gelasnya tuh gelas jumbo ya teman-teman. Jadinya biar ngopinya tuh lebih santai, lebih lama kayak gitu ya. Nah, di sini tuh pagi begini aku nggak langsung bikin sarapan dulu ya teman-teman. Karena Pak Supun tuh biasanya kalau pagi tuh agak susah disuruh sarapan. Yang penting itu ada kopi dan air putih, itu udah cukup Pak Su ya. Jadi nggak pernah menanyakan sarapan. Kalaupun ada sarapan itu juga kadang Pak Su tuh menolak untuk sarapan pagi. Dan alhamdulillah ini udah setengah 6, di luar tuh udah terang banget ya teman-teman. Nah di sini Pak Su lagi mau ngopi-ngopi santai sambil istirahat sejenak. Nanti setelah itu baru pengen istirahat tidur ya teman-teman ya. Tapi tunggu mau ngopi dulu katanya seperti itu. Dan di pagi ini aku lihat tanaman yang ada di teras mungilku ini teman-teman ya terlihat segar, karena memang cuaca saat ini tuh sering mendung dan sering hujan. Nah, karena sambil nemenin Pak Su, sambil ngobrol, menceritakan perjalanan dan pertemuan dengan keluarga yang di Jawa. Terus juga Pak Su nggak lupa ziarah juga ke tempat orang tuanya atau mertua saya ya teman-teman. Tapi saya dan anak-anak tuh nggak bisa ikut. Sebenarnya ingin banget ya, pingin ikut juga ke Jawa. Tapi berhubung anak-anak itu nggak ada yang libur, jadinya ya udah Pak Su aja yang jalan sendiri. Lain waktu bila ada kesempatan atau mungkin kita ada waktu, kita bisa bersilaturahmi ke Jawa. Nah, di sini sambil ngobrol, sambil dengerin cerita Pak Su, aku juga sambil aktivitas di teras teman-teman ya. Kalau pagi itu aku mengutamakan bersih-bersih teras dulu, karena memang kalau teras bersih itu menurut aku bila ada tamu pasti yang dituju pertama itu pastilah teras ya teman-teman. Jadi kalau teras kelihatan bersih gitu kan nyaman, tamu pun yang datang juga ikut nyaman. Nah di sini itu debu nggak begitu banyak ya teman-teman, karena memang musim hujan. Jadi yang ada ini bunga bougainville yang sudah rontok atau kering, bunga kertas. Jadi menurut aku ya wajar ya teman-teman, tapi nggak begitu kotor banget, cuman ada satu dua gitu aja. Dan aku di sini juga nggak ngepel teman-teman, karena lantainya tuh kelihatan bersih sih menurut aku, karena memang nggak banyak debu. Terus di sini juga sering hujan ya, alhamdulillah jadi meringankan tenaga juga ya teman-teman. Beda lagi kalau musim kemarau atau panas, debu tuh banyak banget, karena memang jalan ini tuh adalah jalan yang benar-benar dilintasin motor, mobil itu dari pagi sampai malam ya teman-teman ya. Jadinya tuh banyak debu yang berterbangan. Dan akhirnya aku udah selesai tadi beres-beres di teras. Pak Su pun juga udah
beranjak untuk istirahat tidur. Di sini aku mau masak buat sarapan dan makan siang. Ya sekalian mungkin untuk makan sore juga ya teman-teman. Aku mau masak yang simple, masak yang seger-seger ya pastinya sayuran. Nah aku tuh punya sayur oyong, ini aku belanja kemarin sore teman-teman, tapi belum sempat aku masak. Nah oyongnya nanti aku mau campur dengan labu siam yang kecil-kecil, yang biasanya itu yang buat lalap gitu. Nah nanti aku mau potong-potong semuanya. Untuk potongannya itu sesuaikan selera aja. Terus nanti udah semuanya, cabai bawang juga diiris-iris ya, atau dipotong-potong, langsung ditumis-tumis kayak gitu aja teman-teman. Jadi masaknya itu simple dan biasa-biasa aja, tapi menurut aku tuh seger gitu ya kalau sayuran ditumis diiris-iris gitu. Nah sambil masak aku mau sapa-sapa teman-teman semuanya. Nah teman-teman dimanapun teman-teman berada, di Indonesia maupun di luar negeri, pokoknya doaku yang terbaik buat teman-teman itu adalah semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya, usahanya, dan pokoknya dimurahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin bila ada teman-teman yang sedang sakit, saya doakan semoga segera sembuh dan Allah angkat segala penyakitnya. Dan buat teman-teman yang sehat, selalu terjaga kesehatannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah lanjut aku iris-iris di sini cabai, bawang putih dan bawang merah ya teman-teman. Irisnya tuh ya biasa aja. Lanjut di sini udah selesai, aku mau siapkan untuk wajannya menumis. Nah tadi tuh oyong dan labunya itu udah aku cuci sebelum dipotong. Kemudian di sini yang pertama kali aku goreng adalah bawang putih dan bawang merah. Tumis bawang putih dan bawang merah sampai benar-benar layu dan harum, dan bawang putihnya itu udah mulai menguning sedikit, tapi jangan gosong ya teman-teman, nanti akan pahit. Kemudian aku masukkan cabenya dan aku tumis-tumis kembali. Setelah cabai bawangnya harum, aku masukkan labu siam dan oyongnya dan aku tumis-tumis. Nah aku tambahkan air sedikit supaya nanti pematangan sayurannya itu nggak gosong. Aku masaknya nggak terlalu matang ya teman-teman. Kalau untuk sayur tuh aku lebih suka yang masih keras gitu ya. Jadinya masaknya tuh nggak perlu lama-lama. Kemudian aku tambahkan di sini garam, terus gula, juga penyedap rasa. Nah buat teman-teman bagaimana kalau numis sayur tuh senengnya cabai bawangnya tuh yang diiris-iris seperti aku atau justru dihaluskan? Komen ya teman-teman ya, biar aku nanti bisa apa ya namanya, ide-ide teman-teman tuh bisa menjadi contoh masakan gitu ya teman-teman. Kalau aku lagi bingung mau masak apa, bumbunya apa gitu, jadi apa ya bahasa itunya, pokoknya bisa jadi inspirasi buat aku gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk tumisannya udah selesai nih, warnanya cantik banget, warnanya tuh hijau. Nah ini aku tuh suka banget kalau masak itu warnanya tuh jangan terlalu berubah jadi pudar gitu ya teman-teman. Nah hari ini tuh aku cuman masak sayur simple, bener-bener simple. Nanti untuk lauknya aku bisa pakai kerupuk, kalau mau ya pakai telur. Jadi pokoknya gimana nyamannya di keluarga aja ya teman-teman ya. Jadi lauk itu seketemunya, tapi alhamdulillah keluarga itu semuanya bisa menikmati dan suka dengan masakan kita. Lanjut di sini aku mau bersih-bersih. Pokoknya bila setelah selesai aktivitas aku langsung gercep untuk bersih-bersih, karena memang kalau sering kita bersihin itu pastinya lebih mudah ya, jadi nggak terlalu tebal, nggak terlalu lengket, dibersihinnya itu pokoknya lebih ringan dan kita nggak terlalu capek ya. Tapi kalau kita bersihinnya itu nggak rutin, itu yang pasti
kotorannya tuh akan lengket dan semakin menebal itu menguras tenaga ya teman-teman. Terus untuk dipandang mata itu rasanya tuh nggak enak atau nggak nyaman. Buat teman-teman yang pagi ini sedang beraktivitas di rumah atau di luar rumah, selamat beraktivitas, semoga lancar dan sehat selalu. Dan kalau yang sedang istirahat ya selamat beristirahat ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang lagi kurang sehat. Selamat beristirahat, semoga lekas sehat dan diangkat segala penyakitnya. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini kerupuknya, alhamdulillah. Jadi Pak Su tadi sempat tidur sebentar, aku selesai masak dan ini sekitar jam 9 pagi. Nah Pak Su udah mulai mau sarapan. Nah Pak Su kalau jam 9 atau jam 10 makan begini, siangnya itu udah nggak makan ya teman-teman. Makanya Pak Su itu nggak mau sarapan pagi-pagi. Ya dia Pak Su tuh ya sarapannya sekitar jam 10 atau jam 11 atau jam 9 tuh udah termasuk makan siang, jadi ketemu lagi nanti makannya pas habis maghrib. Nah tadi untuk beres-beres dapur aku udah selesai karena aku nggak nyapu kemarin sore itu udah aku sapu. Jadi aku nggak nyapu lagi karena nggak begitu kotor, jadi irit tenaga ya teman-teman. Pokoknya untuk bersih-bersih itu kita bisa siasatin sendiri ya sebagai IRT. Pokoknya punya waktu dan pemikiran gimana cara menyiasati, nggak terlalu capek tapi tetap bersih ya teman-teman ya. Caranya seperti itu, jadi bisa dilakukan malam hari, jadi paginya tuh lebih santai. Dan ini aku mulai bongkar tadi tuh bawaan Pak Su yang satu kardus, aku pengen tahu dalamnya tuh isinya apa. Sekali lagi saya mohon maaf, di sini nggak ada kata atau niat saya untuk pamer dalam hal apapun tentang konten saya teman-teman, tapi di sini adalah tentang keseharian saya. Apapun yang saya lakukan dengan hal-hal positif aku share di video Sulika Eka ya, jadi nggak ada kata wah-wah atau mungkin pamer-pamer itu nggak ada di benak saya teman-teman. Dan tadi yang pertama aku buka itu kerupuk mentah, kata Pak Sutu nanti mau dibagi ke teman-temannya kerja karena kemarin udah gantiin kerjanya, gantiin hari dan tenaga. Dan itu tadi kerupuk kulit yang buat sayur teman-teman, aku tuh pesen Pak Su pengen banget kerupuk yang dari Jawa itu bener-bener bagus kalau untuk dimasak tuh nggak mudah hancur, yang buat masak sama kacang tolo apa itu loh teman-teman, yang sambal krecek. Terus tadi juga Pak Su bawain terasi dari Solo. Ini juga Pak Su juga bawa durian yang udah dibuka karena biar ringkes ya, biar ringkes jadi dibuka. Cuman di sini duriannya itu warnanya nggak kuning, tapi warnanya tuh lebih putih atau pucet. Tapi pas saya cobain itu nagih ya, manis banget. Nah ini tuh nanti Dedek itu kalau makan kayak gini udah kalap ini. Nah kasihan kakak ya, karena kakak nggak di rumah, kakak nggak bisa ikut menikmati. Nah ini ada 2 cup ya teman-teman, karena memang kalau nggak salah mungkin sekitar 2 buah durian apa malah lebih, saya kurang tahu, belum tanya ke Pak Su. Dan alhamdulillah duriannya tuh manis banget. Terus ini aku mau lihat bungkusan plastik. Nah aku juga pesen teman-teman lemper atau cobek teman-teman, tapi ternyata Pak Su belinya tuh tebel-tebel juga, padahal di rumah itu aku udah punya 2 tebel tuh jarang aku pakai. Karena aku tuh pinginnya cobeknya tuh yang tipis gitu loh teman-teman, nanti buat di meja, buat dadakan sambal itu enak. Tapi ya udah, namanya udah dibeli nggak mungkin dikembaliin lagi ya teman-teman. Terus itu juga jauh, terus nanti juga cuman menghabiskan ongkos ya. Jadi ya udah kita simpen aja, biarinlah nyimpen cobek yang banyak. Nah teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa selalu bahagia dan bersyukur, ambil sisi positifnya, dan tunggu video-video terbaru dari channel Sulika Eka. Sukses selalu buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.